Hampir semua organisasi muslim, PBNU, Muhammadiyah, MUI, ada Persis, Syarikat Islam, kemudian tokoh-tokoh Ponpes dari Jawa Timur, dan lain sebagainya. Pada tanggal 3 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil pimpinan Ormas Islam ke istana. Seusai pertemuan, muncul pernyataan ke media. Bentuknya seperti konferensi pers singkat. Garis besarnya, mendukung bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian, tapi dengan syarat berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini. Besoknya, Presiden juga mengundang para tokoh diplomasi dan mantan pejabat luar negeri, termasuk Dino Patijalal. Dan lagi-lagi, publik mendapat sinyal yang sama. Indonesia punya opsi untuk keluar dari BOP atau Board of Peace. Kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar. Sekarang kita petakan sikap para aktor Islam sebelum dan sesudah pertemuan itu. 1. Majelis Ulama Indonesia dari awalnya menarik diri atau menolak bergabung ke dalam Board of Peace menjadi dukungan yang bersyarat. Sebelum bertemu Presiden, Majelis Ulama Indonesia termasuk yang paling keras. Profesor Sudarnoto Abdul Hakim menilai problem Board of Peace itu struktural. Ada Israel di meja, tidak ada Palestina sebagai subjek, dan skemanya berpotensi menggeser isu dari penjajahan menjadi sekedar manajemen konflik. Sesudah bertemu Presiden, nada MUI terdengar lebih kondisional. Mereka menekankan garis merah dan mengulang klaim bahwa Presiden siap menarik Indonesia keluar bila forum ini tidak membawa maslahat bagi kemerdekaan Palestina. Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari blok. Yang kedua, Muhammadiyah, kritis, legalistik, dan menuntut akuntabilitas. Muhammadiyah tampil sebagai blok kritis yang sangat legalistik. Mereka mengeluarkan 8 rekomendasi yang intinya mempertanyakan dasar mandat, desain kewenangan, dan risiko forum ini menjadi entitas yang tidak akuntabel. Termasuk kritik soal tidak adanya roadmap yang jelas menuju kemerdekaan Palestina, dan risiko model kepemimpinan yang terlalu personalistis, tersentral pada diri Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Pasca pertemuan, Muhammadiyah tidak berubah menjadi setuju tanpa syarat. Mereka justru menegaskan Indonesia berhak keluar kapanpun jika tujuan forum melenceng. Meskipun Abdul Mu'ti sebagai Sekretaris Umum Muhammadiyah dan Menteri di Kabinet Prabowo menekankan pentingnya penjelasan Presiden dan parameter manfaatnya. Sementara tokoh Muhammadiyah seperti Din Syamsuddin menolak dengan tegas. Menurutnya, BOP adalah bentuk neokolonialisme baru. Ketiga, Nahdlatul Ulama. Di kubu pengurus besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf memotret pendekatannya begini. Indonesia harus hadir di semua arena yang tersedia untuk memperjuangkan Palestina, bukan menjadi penonton. Dan itu diterjemahkan sebagai dukungan PBNU terhadap partisipasi Indonesia di Board of Peace. Tetapi NU tidak tunggal. Di wilayah kultural, jaringan Gus Durian Indonesia yang dipimpin oleh Alisa Wahid mengambil posisi berlawanan. Mereka menolak, mendesak Indonesia untuk menarik diri, dan menilai forum ini tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas, serta berpotensi melemahkan mekanisme multilateral. Ada 3 red lines atau garis merah yang tidak boleh dilanggar, menurut paling tidak 3 kecenderungan ormas Islam tadi itu. Menurut mereka, kalau Indonesia tetap masuk, maka ukuran kita bukan retorika perdamaian,
tapi 3 red lines berikut ini. Begitu salah satu dilanggar, keluar dari Board of Peace bukanlah aib, tapi keluar itu merupakan sebuah kewajiban konstitusional. Red line pertama, harus ada arah tegas menuju kemerdekaan Palestina. Kalau Board of Peace berubah menjadi sekedar stabilisasi teknokratik, sekedar mengatur Gaza tanpa jalan menuju negara Palestina merdeka, Indonesia harus keluar. Ini sejalan dengan kekhawatiran MUI dan Muhammadiyah tentang perdamaian tanpa keadilan dan absennya roadmap menuju kemerdekaan Palestina. Red line kedua, mandat dan desain forum tidak boleh melemahkan hukum internasional dan menghapus status penjajahan Israel atas Palestina. Kalau forum ini, Board of Peace itu, berjalan tanpa mandat yang kredibel, melemahkan mekanisme multilateral, atau menempatkan Israel sebagai anggota setara tanpa akuntabilitas sebagai occupying power, kekuatan yang menduduki atau yang mengokupasi Palestina, maka Indonesia sedang menyumbang legitimasi moral pada skema yang salah. Gus Durian, Din Syamsuddin, dan elemen-elemen yang menolak pada partisipasi Indonesia di Board of Peace menekankan aspek mandat dan cacat moral. MUI dalam hal ini menekankan aspek cacat struktural. Red line ketiga, tidak boleh ada blank check. Uang, pasukan, dan komitmen permanen harus transparan dan akuntabel. Kalau Indonesia didorong membayar iuran sebesar 17 triliun atau 1 miliar dolar Amerika, mengirim pasukan, menekan komitmen permanen tanpa kontrol demokratis dan transparansi, itu lampu merah. Gus Durian mengingatkan soal beban keuangan dan perlunya persetujuan DPR untuk perjanjian yang membebani negara. Dan di sisi diplomasi, Dino Patijalal menegaskan Presiden Indonesia memiliki opsi untuk keluar. Itu artinya, exit bukan skenario tabu, tapi rem darurat yang sah dan bisa digunakan. Jadi, peta sikapnya jelas. MUI dan Muhammadiyah bergerak dari kritik keras ke posisi yang lebih kondisional. Dukung jika memenuhi syarat, keluar jika melenceng. PBNU melihat perlunya Indonesia hadir di semua arena sebagai strategi, termasuk bergabung di Board of Peace ini. Sementara NU Kultural melalui Gus Durian justru menolak. Dari hulu, mandatnya cacat, desainnya sudah problematik. Dan setelah pertemuan dengan Presiden, pola komunikasinya konsisten. Pemerintah menjual narasi masuk untuk mengubah dari dalam, sambil menyiapkan kata kunci yang sama kepada publik. Ya, Indonesia bisa keluar. Maka tugas publik sekarang sederhana tapi keras. Jangan terpukau oleh kata perdamaian. Uji dengan 3 garis merah tadi. Kalau satu saja dilanggar, Indonesia harus keluar. Tapi pertanyaannya, mungkinkah garis merah tersebut untuk tidak dilanggar? Bukankah kemerdekaan Palestina tidak ada dalam agenda Board of Peace? Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih.